Teman-teman sekalian, saya akan sharingkan kepada teman-teman mengenai handling objection, di mana handling objection ini adalah ketika misalkan nasabah menanyakan suatu pertanyaan, maka teman-teman akan mampu untuk menghandling setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh nasabah tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan pertanyaan pertama, Pak, bagaimana jika saya sementara menabung? Katakanlah di tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, atau kelima, atau sebagai contoh misalkan, bagaimana jika di tahun pertama saya menabung, kemudian saya terhenti dari tabungan setiap bulannya. Nah, apakah saya masih bisa mendapatkan pengembalian nilai tunai atau sudah tidak bisa mendapatkan pengembalian nilai tunai? Jadi, teman-teman cara menjawabnya adalah seperti ini. Ingatlah untuk Smiling 88, di tahun pertama biaya akuisisinya adalah 70%, di tahun kedua biaya akuisisinya adalah 20%, tahun ketiga, keempat, dan kelima biaya akuisisinya adalah 555%. Maksudnya apa biaya akuisisi ini? Nah, biaya akuisisi ini misalkan contoh nasabah menabung setiap bulannya katakanlah 500.000. Selama 1 tahun misalkan dia menabung, katakanlah selama 1 tahun total yang dia tabung adalah contoh 6 juta rupiah. Maka pengembalian ke nasabah ketika dia putus kontrak 6 juta dipotong dengan biaya akuisisi 70%. Sekian persennya itulah yang akan dibalikan ke nasabah. Dan nasabah bertanya seperti ini, Pak, ini akuisisi ini untuk dipakainya untuk apa kira-kira? Nah, jadi biaya akuisisi ini untuk bayar maintenance, bayar gedung, karyawan, bayar bonus dari teman-teman sekalian, dan lain sebagainya. Sehingga tidak dianjurkan nasabah putus di tengah-tengah perjalanan, karena nasabah yang mengikuti program ini itu kalaupun saya tahu dari awal akan putus di tengah-tengah perjalanan atau tidak punya kemampuan bayar, sebaiknya dari awal jangan menjadi atau tidak, saya tidak mau proses untuk jadi nasabah, seperti itu kira-kira. Karena dari kalau misalkan nasabah ini melihat dari sisi nilai tunai, otomatis dia rugi karena 6 jutanya yang dia tabung selama 1 tahun itu dipotong 70%. Tapi ketika teman-teman mampu mengalihkan sudut pandang dari nasabah ini dari sudut pandangnya ke nilai tunai, maka teman-teman alihkan sudut pandangnya kepada proteksi. Bayangkan selama 1 tahun menabung itu nasabahnya mendapatkan perlindungan sebesar 60 juta rupiah. Ibarat kata nasabahnya baru menabung misalkan 500 ribunya 2 atau 3 kali dan nasabahnya pindah ke dunia lain atau check out, maka Sinarmas sudah sediakan 60 juta standby. Nah, bayangkan kalau teman-teman mampu menggiring pola pikir dari nasabah itu kepada proteksinya, maka nasabahnya tidak akan merasa rugi karena selama 1 tahun dia mendapatkan perlindungan sebesar 60 juta rupiah. Nah, perbandingannya sangat jauh sekali dengan yang dia tabung hanya 6 juta rupiah. Jadi intinya adalah ketika nasabah bertanya seperti itu, teman-teman harus mampu untuk menggiring pikiran dari nasabah tersebut kepada proteksinya. Sehingga kalau dia lihat dari sudut pandang proteksi, maka walaupun ada biaya potongan akuisisi 70%, dia akan menerima tinggal 30% dari yang dia tabung 60%, maka nasabah tidak akan merasa rugi. Seperti BPJS Kesehatan contohnya. Nah, misalkan 1 tahun menabung BPJS dan misalkan tidak masuk rumah sakit, ya justru nasabahnya harus bersyukur karena selama 1 tahun itu dia sehat-sehat, yang pertama. Yang kedua, jika terjadi sesuatu misalkan yang butuh rawat inap, dia sudah punya jaminan dari BPJS. Seperti itu kira-kira. Jadi giringlah pemikiran dari nasabah itu kepada proteksinya agar nasabah tidak akan merasa rugi. Itu handling objection, teman-teman sekalian.